Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik. Ketujuh sakramen ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sakramen inisiasi, sakramen penyembuhan, serta sakramen untuk persekutuan dan perutusan umat beriman. Kali ini kita akan mengenal sakramen inisiasi, yaitu baptis, krisma, dan ekaristi. Siapa nih yang sudah menerima ketiga-tiganya? Baptis, krisma, dan ekaristi disebut juga sakramen inisiasi Kristen karena ketiga sakramen ini meletakkan dasar-dasar hidup Kristen, menerima rahmat Kristus dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi dengan dilahirkannya kembali dalam pembaptisan, diteguhkan oleh sakramen krisma, dan dikuatkan oleh roti kehidupan abadi dalam ekaristi. Jadi berkat sakramen inisiasi, kita dibawa masuk semakin jauh ke dalam kehidupan Allah dan semakin mendekati cinta yang sempurna. Sakramen inisiasi pertama adalah sakramen baptis. Baptis adalah pintu menuju sakramen-sakramen lain. Maka, jika belum dibaptis, seseorang tidak dapat menerima sakramen-sakramen lain. Mengapa? Karena ketika seseorang dibaptis, dia dibebaskan dari dosa lama dan dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah serta masuk dalam persekutuan gereja. Bahkan dikatakan, baptis adalah pintu masuk kehidupan dalam roh. Sakramen baptis juga menjadi materai rohani yang tidak terhapuskan. Orang yang dibaptis dimateraikan menjadi milik Kristus selamanya. Tidak ada dosa apapun yang dapat menghapus materai baptis. Sakramen ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Kayak kita nih yang hidup secara fisik perlu makanan. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita guys. Kita sudah dilahirkan dan hidup di dalam roh. Maka ekaristi adalah makanan rohani yang diadakan oleh Tuhan Yesus guna menguduskan dan menguatkan kehidupan rohani kita dalam menapaki peziaran hidup ini sampai kita bersatu bersamanya dalam kerajaan surga. Tapi ekaristi ini tidak hanya soal hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita menerima ekaristi, namanya komuni, berasal dari kata komunio artinya persekutuan. Jadi melalui ekaristi kita menyatukan diri kita dengan Kristus supaya kita bersama dengan saudara seiman lainnya menjadi satu tubuh. Sakramen krisma merupakan kepenuhan dari sakramen inisiasi. Dengan menerima krisma, seorang Katolik diurapi oleh Roh Kudus. Karena itu, krisma menghasilkan pertumbuhan dan pendalaman rahmat pembaptisan. Rahmat sakramen krisma menjadikan kita lebih sungguh-sungguh anak Allah dan membuat kita berkata, Aba ya Bapa. Menyatukan kita lebih teguh lagi dengan Kristus, menambah di dalam kita karunia Roh Kudus, mengikat kita lebih sempurna lagi dengan gereja, serta menganugerahkan kepada kita kekuatan khusus Roh Kudus supaya sebagai saksi-saksi Kristus yang andal menyebarluaskan dan membela iman dengan perkataan dan perbuatan, mengakui nama Kristus dengan lebih berani dan supaya kita tidak pernah malu karena salib Tuhan. Seorang Katolik yang sudah cukup umur wajib menerima sakramen krisma. Di Indonesia biasanya usia remaja. Namun dalam bahaya maut, anak-anak pun bisa menerima sakramen krisma.